Adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Tendi, tentunya masih di Tendi Carol Channel. Pasti bisa. Pada video Kak Tendi kali ini, Kak Tendi akan berbagi bagaimana kita belajar tentang persamaan garis singgung kurva. Persamaan garis singgung kurva ini adik-adik merupakan aplikasi dari turunan fungsi aljabar. Dengan mengikuti video Kak Tendi ini, adik-adik bisa menguasai persamaan garis singgung kurva dengan baik. Untuk itu adik-adik, selamat mengikuti video Kak Tendi. Selamat menyaksikan adik-adik. Untuk memahami persamaan garis singgung kurva, Kak Tendi berikan ilustrasi seperti ini adik-adik. Ada fungsi fx yang warna biru di sini. Kemudian Kak Tendi ambil satu titik P dan satu titik lagi yaitu Q. Di sini adik-adik bisa perhatikan dari tali busur PQ ini, kalau kita tarik garis adik-adik, kita bisa menentukan gradiennya. Gradiennya adalah delta Y per delta X. Jadi komponen sumbu Y-nya dibagi dengan komponen sumbu X. Di sini untuk delta Y-nya adalah Fx1 ditambah H dikurangi Fx1 per delta X-nya di sini selisihnya adalah H. Adik-adik, bila nilai H ini semakin kecil, yaitu mendekati 0, maka diperoleh gradien garis singgung kurva yang warnanya hijau ini. Untuk titik P, yaitu X1, Y1, diperoleh M. Jadi M ini gradiennya adik-adik sama dengan limit untuk H mendekati 0, Fx1 ditambah H dikurangi Fx1 per H. Ini artinya adalah turunan pertama dari fungsi F yang biru ini adik-adik di titik X1. Jadi dari sini adik-adik persamaan garis singgung kurvanya di titik P yaitu X1, Y1 adalah adik-adik bisa menggunakan formula Y min Y1 sama dengan M gradien yang sama dengan F aksen X1 ini kalikan X min X1. Untuk lebih memahami tentang persamaan garis singgung, kita akan bahas permasalahannya satu demi satu adik-adik. Soal yang pertama, diberikan kurva dengan persamaan Fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 2X ditambah 3. Tentukan persamaan garis singgung Fx di titik A 2,7. Untuk menyelesaikan ini adik-adik tentunya nanti kita akan berhubungan dengan gradien garis, di mana gradien itu adalah turunan pertama dari fungsi f-nya. Kita gunakan adik-adik formula turunannya untuk Y sama dengan A kali X pangkat N, itu turunannya adalah A kali N kali X pangkat N-1. Kita akan masukkan M-nya, gradiennya, yaitu turunan pertama dari fungsi f ini adik-adik. Kita masukkan di sini adik-adik. X pangkat 3 berarti turunannya adalah 3-nya dipindah ke depan, berarti 3. X pangkat 3 adik-adik menjadi pangkat 2 karena dikurangi 1. Kemudian dikurangi 2. Di sini X-nya pangkat 1 adik-adik, maka akan turun ya turunannya. Jadi X pangkat 0, jadi cukup min 2 saja. Kemudian 3 itu konstanta, berarti turunannya 0. Nah, dari sini adik-adik masukkan nilai X1-nya ya. F aksen X1-nya di sini adalah 2 ya. Kemudian di sini kita masukkan 2, kita hitung adik-adik 3 kali 2 kuadrat dikurangi 2 sama dengan 3 kali 4 dikurangi 2 sama dengan 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Adik-adik, di sini kita menggunakan formula persamaan garis singgung kurva yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, X1-nya adalah 2 dan Y1-nya di sini yang melalui kurva tadi adik-adik. Nah, di sini Y1-nya adalah 7. Kita masukkan adik-adik berarti Y min Y1-nya adalah 7. M atau gradiennya itu sama saja dengan turunannya tadi adik-adik ya. Ini adalah gradiennya ini. 10 ini F aksennya ya. Di sini 10. Kurung buka X min X1-nya tadi adalah 2. Adik-adik hitung di sini Y min 7 sama dengan kali pelangnya adik-adik 10X min 20
sehingga adik-adik peroleh Y sama dengan 10X min 20 plus 7 ya, min 7 pindah ke kanan, sehingga diperoleh Y sama dengan 10X min 20 ditambah 7 berarti min 13. Ini adalah persamaan garis singgung kurva fx di titik A 2,7. Soal yang kedua adik-adik, di sini diberikan kurva dengan persamaan fx sama dengan x kuadrat min 8x min 7. Tentukan persamaan garis singgung fx di absis min 1. Adik-adik perhatikan, absis itu artinya komponen sumbu x. Jadi di sini artinya bahwa x1-nya adalah min 1. Seperti itu adik-adik. Kemudian kita akan mencari y1-nya dulu adik-adik. X1 kita masukkan ke fx-nya. Berarti di sini f min 1 adik-adik. Kita hitung min 1 kuadrat dikurangi 8 kali min 1 dikurangi 7. Adik-adik hitung min 1 dikuadratkan adalah 1. Min 8 min 1 berarti plus 8 min 7. Adik-adik peroleh di sini adalah 1 tambah 8 dikurangi 7 adalah 2. Ini adalah nilai dari Y1-nya adik-adik. Kemudian adik-adik kita harus mencari gradiennya atau M-nya ya. Tentunya untuk gradien M ini kita menggunakan formula turunannya. Bila Y sama dengan A kali X pangkat N, maka Y aksen sama dengan A kali N kalikan X pangkatnya N min 1. Kita turunkan adik-adik di sini. Berarti M sama dengan F aksen dari min 1 ya, kita hitung dulu. X pangkat 2 diturunkan jadi 2-nya taruh di depan, berarti ya pangkatnya 2 ini berarti 2x pangkatnya 2 dikurangi 1 berarti 2x pangkat 1 atau 2x saja. Min 8x kita turunkan, di sini x-nya pangkatnya 1 berarti tinggal min 8, x-nya menjadi pangkat 0 tidak perlu tulis. Min 7 itu adalah konstanta, jadi turunannya pasti 0. Kemudian adik-adik kita masukkan di sini x-nya adalah min 1. Jadi 2 kali min 1 dikurangi 8 sama dengan 2 kali min 1 adalah min 2, min 8 sama dengan min 10. Ini adalah gradiennya. Dari sini adik-adik masukkan ke persamaan garis singgung kurvanya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ya, kita substitusi Y min Y1-nya tadi sudah kita hitung adalah 2, M-nya tadi adalah min 10, X min X1 berarti X min X1-nya min 1 berarti plus 1 ya, min 1. Kemudian kita hitung adik-adik Y min 2 sama dengan pelangi lagi min 10X, min 10 kali 1 berarti min 10. Adik-adik bisa sederhanakan di sini min 10X min 10 plus 2. Y sama dengan min 10X min 8. Ini adalah persamaan garis singgungnya. Persoalan yang ketiga diberikan kurva dengan persamaan fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 3x plus 2. Tentukan persamaan garis singgung kurva fx yang sejajar terhadap garis y sama dengan 3x plus 4. Adik-adik perhatikan di sini ada kata sejajarnya. Sejajar dengan garis ini adik-adik, Y sama dengan 3x plus 4. Kemudian syarat bahwa dua garis sejajar, adik-adik perlu ingat kembali bahwa untuk syarat dua garis sejajar itu gradiennya sama. Jadi antara M1 sama dengan M2. Di sini Y sama dengan 3x plus 4. Ini bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX ditambah C ya. Berarti M-nya di sini adalah ya M-nya adalah 3 ya. Di sini M-nya adalah 3. Kak tadi misalkan ini adalah M1-nya yang diketahui dari soal. Kemudian adik-adik kita akan mencari gradien dulu ya. Untuk mencari gradien itu adalah turunannya dari fungsi x kuadrat dikurangi 3x tambah 2. Ini kita turunkan dulu adik-adik. X pangkat 2 kita turunkan 2 jadi koefisien jadi 2x pangkatnya 1 ya. Di sini 2 kurangi 1 dikurangi 3x berarti jadi min 3 saja. 2-nya turunannya pasti 0. Ya adik-adik ya. Kemudian adik-adik tahu bahwa untuk garis yang sejajar itu gradiennya sama.
Nah, syarat dua garis sejajar itu gradiennya sama adik-adik. Di sini kita sudah tahu bahwa M1-nya adalah 3, maka di sini adik-adik bisa langsung masukkan 3-nya adik-adik di sini. Karena sejajar, jadi sama gradiennya. Baik adik-adik, kita teruskan perhitungan kita. 2x kakten dipindah ke kiri jadi min 2x. Min 3, 3 kakten dipindah ke kanan jadi min 3. Berarti min 2x sama dengan min 6 ya. Kemudian X sama dengan min 6 per min 2, sehingga menghasilkan 3 adik-adik. Ini dianggap sebagai nilai X1-nya adik-adik, 3. Nah, kemudian Y1-nya bagaimana? Y1-nya adik-adik masukkan saja ke fungsinya ya, F3 gitu. Ini adalah Y1-nya. Jadi 3 pangkat 2 dikurangi 3 kali 3 ditambah 2. Ini sesuai dengan fungsinya adik-adik. Kita hitung 9 ya, 3 kuadrat dikurangi 3 kali 3, 9 ditambah 2. Kata yang diperoleh di sini adalah 2. Ini adalah Y1-nya adik-adik ya. Jadi persamaan garis singgung kurvanya adalah Y min Y1 ya, selalu menggunakan rumusnya adik-adik, M X min X1. Kita substitusi Y1-nya di sini 2, M-nya di sini adalah 3 adik-adik. X min X1-nya adalah 3. Kita hitung adik-adik, Y min 2 sama dengan pelangi 3X, 3 kali min 3 min 9. Adik-adik hitung di sini Y sama dengan 3X min 9 plus 2. Sehingga persamaan garis singgung kurvanya adalah Y sama dengan 3X min 7. Seperti ini adik-adik. Soal yang keempat adik-adik, diberikan kurva Fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3. Tentukan persamaan garis singgung kurva Fx yang berpotongan tegak lurus adik-adik terhadap garis 2y ditambah x dikurangi 4 sama dengan 0. Adik-adik, tentunya adik-adik perlu mengingat kembali tentang syarat dua garis yang berpotongan tegak lurus adalah bahwa hasil kali gradien kedua garis itu sama dengan min 1 adik-adik. Ya, kemudian gradien itu sendiri itu adalah f aksen dari X1. Nah, di sini diberikan sebuah garis 2y ditambah x min 4 sama dengan 0. Kita harus mencari gradiennya adik-adik. Kita ubah menjadi bentuk umumnya y sama dengan mx ditambah c ya. Kita akan ubah 2y ditambah x dikurangi 4 sama dengan 0 ini menjadi bentuk y sama dengan mx ditambah c adik-adik. Caranya seperti ini. 2y tetap di ruas kiri sama dengan x pindah ke ruas kanan jadi min x, min 4 pindah ruas kanan jadi plus 4 adik-adik. Kemudian kita perlu y sama dengan adik-adik, ini 2y, berarti semua harus kita bagi dengan 2, sehingga adik-adik boleh y sama dengan ya 2y dibagi 2y, min 1 dibagi 2 berarti min setengah x, 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi adik-adik gradiennya di sini adalah yang ini adik-adik, koefisiennya X. Ini kita anggap sebagai M1-nya adik-adik. Padahal di sini garisnya itu berpotongan tegak lurus. Berarti M1 dikalikan M2 sama dengan min 1 adik-adik. Kita harus nyari M2-nya dulu ya. Berarti caranya M1-nya kita isi dengan min setengah dikali dengan M2 sama dengan min 1 adik-adik. Kita kalikan adik-adik dengan min 2 karena kita mencari M2-nya ya. Min setengah kali min 2 adalah 1 M2 gitu ya. Sama dengan kali min 2 jadi 2. Jadi gradien garis yang tegak lurus adalah M2 ini, yang 2 ini adik-adik. Ini yang disubstitusikan ke sini adik-adik. 2 sama dengan F aksen X1 adik-adik. Perhatikan F aksen kita turunkan dari fungsinya ini. 2x pangkat 2 berarti menjadi 2 kali pangkat 2-nya pindah menjadi koefisien menjadi kali 2. X-nya pangkat 2 dikurangi 1 berarti ya, sampai 1 ditambah 3. 3 itu konstanta kalau diturunkan 0 ya. Jadi cukup ini 2 kali 2x. Seperti ini adik-adik. Kita sederhanakan 2 sama dengan 4x. Berarti X sama dengan 2 per 4 atau X-nya adalah setengah adik-adik. Ini adalah X1-nya. Kemudian untuk mencari
Y1-nya caranya kita substitusi adik-adik ya di sini. Berarti kita peroleh F setengah ya, kita substitusi 2 kali setengah pangkat 2 ditambah 3. Ini adik-adik. Kita substitusi X-nya ya dengan setengah. Kita hitung 2 dikali setengah pangkat 2 berarti 1/4 ditambah 3. Kita hitung adik-adik 2/4 berarti 1/2 ditambah 3 ya. Berarti adik-adik peroleh di sini 3 sama dengan 3 setengah atau 7/2. Dari sini adik-adik masukkan lagi ke rumus yang Y min Y1 sama dengan M X min X1. Jangan lupa Y min Y1-nya tadi adalah F setengah ini Y1 adik-adik. Berarti 7/2 sama dengan M. M-nya adik-adik boleh pilih yang M2-nya tadi, yang tegak lurus ya. Yang nilainya 2 ini. 2 kali X min X1. X1-nya adalah di sini setengah ya. Kita kali pelangi lagi adik-adik. Y min 7/2 sama dengan 2X. 2 kali min setengah berarti min 1. Di sini kok ada pecahan per 2? Semua dikalikan 2 saja ya. Y dikali 2 berarti 2Y. Min 7/2 kali 2 berarti min 7. 2X kali 2 berarti 4X. Min 1 kali 2 berarti min 2. Sehingga adik-adik perlu di sini 2Y sama dengan 4X min 2 ditambah 7 ya. Min 7 pindah ke ruas kanan. Sehingga diperoleh 2Y sama dengan 4X plus 5. Seperti ini adik-adik. Atau adik-adik bisa menyusunnya menjadi 2Y min 4X min 5 sama dengan 0. Kalau ruas kanannya dibuat 0. Demikian adik-adik video Kak Tendi bagaimana kita belajar persamaan garis singgung kurva sebagai aplikasi dari turunan fungsi. Semoga dengan video Kak Tendi ini adik-adik bisa memahami lebih baik lagi tentang persamaan garis singgung. Adik-adik sampai jumpa di video Kak Tendi selanjutnya, tentunya masih tetap di Tendi Carol Channel, pasti bisa. Terima kasih adik-adik.